Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanda Nuris Desiana dengan NIM akhir 024 dari kelas Gizi 5A. Jadi saya akan menyampaikan review jurnal mengenai penelitian dan instrumen terkini terkait dengan penilaian konsumsi pangan. Berikut merupakan identitas jurnal utama yang merupakan penelitian yang membahas kelayakan penggunaan ASA 24 pada lansia. ASA 24 adalah alat penilaian asupan 24 jam berbasis web yang memungkinkan responden mengisi recall secara mandiri. Tujuan penelitian adalah menilai kelayakan penggunaan alat ini pada lansia usia 60 tahun ke atas serta membandingkan pengisian mandiri dan pengisian dengan bantuan research assistant. Penelitian ini dilakukan 2 kali dengan jeda 1 minggu yang melibatkan 20 peserta yang dibagi menjadi 2 kelompok. ASA 24 digunakan ketika peneliti membutuhkan penilaian konsumsi 24 jam secara efisien, terutama dalam penelitian gizi yang memerlukan pengumpulan data online dan tanpa wawancara langsung. ASA 24 memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yakni dapat diisi tanpa wawancara langsung sehingga menghemat biaya dan juga waktu, memiliki protokol multipass yang meningkatkan ketelitian recall, serta dapat dilakukan dari jarak jauh sehingga fleksibel bagi responden maupun penelitian. Namun, di balik beberapa kelebihannya juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya yakni responden harus mampu mengingat makanan yang dikonsumsi yang sering menjadi tantangan bagi lansia. Hasil recall individual bisa berbeda dari konsumsi sebenarnya dan meskipun otomatis, data tetap perlu dicek ulang karena adanya potensi salah input. Melakukan penelitian ini adalah dengan membagi peserta menjadi 2 kelompok. Pada sesi pertama, satu kelompok mengisi dengan bantuan research assistant, sementara kelompok lain mengisi secara mandiri. Selain itu, keduanya mengisi survei persepsi yang setelah jeda 1 minggu metode ini dipertukarkan. Semua data kemudian dikumpulkan untuk dianalisis dan juga dibandingkan. Setelah mengetahui cara melakukan penelitian, kita akan mengetahui bagaimana cara mengolah, menganalisis, dan juga menyajikan data penelitian ini. Jadi, data dari 2 sesi tadi pada saat pengisian ini dibandingkan untuk melihat bagaimana persepsi, kemudahan, dan akurasi berubah antara pengisian mandiri dan pengisian dengan bantuan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik dan tabel yang menggambarkan tingkat kesulitan, kenyamanan, dan persepsi pengguna. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa ASA 24 dianggap tidak perlu kompleks oleh kedua kelompok. Meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan, peserta yang mendapat bantuan research assistant cenderung merasakan prosesnya lebih mudah. Namun, penggunaan berulang tidak selalu meningkatkan persepsi kemudahan pada semua peserta. Hasil penelitian kedua, yakni sebagian peserta merasa ASA 24 ini mudah diikuti. Meskipun begitu, pendampingan research assistant pada sesi kedua meningkatkan rasa percaya diri dan kemudahan dalam memahami alur sistem. Hal ini menandakan bahwa dukungan teknis tetap bermanfaat terutama bagi lansia. Penelitian ini terdapat beberapa potensi bias dan cara menguranginya, yakni seperti bias ingatan karena bergantung pada kemampuan recall, bias repetisi akibat pengulangan dalam waktu yang dekat, dan bias seleksi karena hanya melibatkan lansia yang melek teknologi. Untuk mengurangi bias itu sendiri, peneliti harus memperpanjang washout, memperluas rekrutmen, dan menyediakan bantuan visual untuk meningkatkan akurasi. Baik, saya akan menjelaskan validitas dan reliabilitas ASA 24 dengan metode 24 hours recall, yaitu 24 hours recall yang tradisional. Nah, berdasarkan telaah dari Fong et al. Pada tahun 2025, ASA 24 adalah alat recall makanan 24 jam berbasis web yang telah banyak divalidasi melalui berbagai studi. Penelitian menunjukkan bahwa estimasi asupan energi dan zat gizi yang dihasilkan ASA 24 setara dengan recall tradisional yang dilakukan pewawancara secara konsisten dengan biomarker seperti doubly labeled water. Untuk reliabilitasnya sendiri, menurut telaah dari Fong et al. Pada tahun 2025, SA24 ini memiliki reliabilitas yang baik karena mampu menghasilkan laporan asupan yang konsisten dan sebanding dengan metode recall tradisional. Untuk nilai energi, makronutrien, dan kelompok pangan yang dihasilkan dari penggunaan SA24 ini cenderung stabil, sehingga alat ini dapat diandalkan untuk memberikan data yang serupa pada penggunaan berulang maupun pada berbagai kelompok penelitian. Yang berikutnya, saya akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas ASA 24 dengan R24W. Jadi, berdasarkan penelitian oleh Laramie et al. Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa ASA 24 Kanada 2018 ini maupun R24W Repel de
24 Hours Web merupakan alat recall diet 24 jam berbasis web yang telah divalidasi sebelumnya menggunakan berbagai metode dan juga populasi. Dalam studi feeding control, sekitar 80% makanan diberikan berhasil dilaporkan dengan ASA 24, sedangkan R24W ini melaporkan sekitar 90% makanan yang benar-benar dikonsumsi. Selain itu, ukuran porsi yang dilaporkan kedua alat tersebut tidak berbeda secara signifikan dari porsi sebenarnya, sehingga tidak mempengaruhi estimasi energi secara bermakna. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua alat mampu memberikan estimasi asupan energi dan nutrien yang valid ketika dibandingkan dengan konsumsi aktual. Untuk dari reliabilitasnya, penelitian ini menunjukkan bahwa R24 dan ASA24 ini menghasilkan data asupan yang sangat mirip, termasuk energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, sodium, serta kelompok pangan utama. Tidak ditemukan perbedaan signifikan pada seluruh parameter tersebut antara kedua alat, yang menandakan bahwa keduanya memiliki konsistensi hasil yang baik atau reliable ketika digunakan oleh individu yang sama dalam kondisi terkontrol. Kesimpulan dari review yang telah saya lakukan adalah ASA24 merupakan alat penilaian asupan yang layak digunakan pada lansia, terutama bila disertai pendampingan teknis. Alat ini valid, reliable, dan juga efisien, namun tetap perlu mempertimbangkan kemampuan teknis dan daya ingat peserta. Merupakan daftar pustaka dari jurnal yang telah saya gunakan baik dari jurnal utama maupun jurnal pendukung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.